Hai, perkenalkan, nama saya Melanie Erika Andolo. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Aljabar Linear dengan dosen pengampu Ibu Sarwati Rahayu. Metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan pengembangan dari metode eliminasi Gauss. Perbedaan dari metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan adalah pada metode eliminasi Gauss hanya membentuk matriks sampai pada baris eselon. Sedangkan pada metode eliminasi Gauss-Jordan menghasilkan matriks sampai pada baris eselon yang tereduksi. Pada saat ini saya akan memberikan sebuah contoh soal yaitu persamaan linear yang akan saya selesaikan menggunakan metode eliminasi Gauss. Yaitu soalnya X plus Y plus 2Z sama dengan 9, 2X plus 4Y dikurangi 3Z sama dengan 1, 3X plus 6Y min 5Z sama dengan 0. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengubah persamaan linear ini menjadi dalam bentuk matriks. Maka dia akan menjadi 1, 1, 2, 9, 2, 4, minus 3, 1, 3, 6, minus 5, 0. Nah, kita akan mengubah angka-angka di bawah diagonal ini menjadi 0. Kita akan mengubah 2, 3, dan 6 ini menjadi 0 dengan memasukkan sebuah rumus, yaitu pada persamaan pertama saya menggunakan rumus minus 2 dikali dengan baris pertama ditambah dengan baris kedua. Pada persamaan ketiga saya akan menggunakan rumus minus 3 dikali baris pertama ditambah dengan baris ketiga. Maka ia akan menjadi 1, 2, 9. Di sini minus 2 dikali dengan baris pertama 1 ditambah dengan baris kedua 2. Di sini adalah 0. Yang kedua minus 2 dikali dengan 1 ditambah dengan 4. Di sini 2. Selanjutnya minus 3 dikali dengan 1 ditambah 3, hasilnya adalah 0. Minus 3 dikali dengan 1 ditambah dengan 6, hasilnya adalah 3. Sini menjadi min 11, sini jadi min 27. Selanjutnya kita akan mengubah diagonal ini menjadi 1. Caranya adalah kita akan memasukkan kembali sebuah rumus, yaitu baris kedua dikali dengan 1/2. Maka ia akan menjadi 1, 1, 2, 9. Di sini dia akan menjadi baris kedua yaitu 0 dikali dengan 1/2, hasilnya 2. 2 dikali dengan 1/2, hasilnya adalah 1. Minus 7 dikali dengan 1/2, hasilnya adalah minus 7/2. Selanjutnya minus 17/2. Jadi angka 1 ini adalah 1 utama pada baris kedua kolom kedua. Selanjutnya kita akan menolkan angka 3 ini. Maka saya menulisnya kembali menjadi seperti ini. Kita akan menggunakan rumus minus 3 dikali dengan baris kedua
kita sudah menolkan angka 3. Selanjutnya kita akan mengubah 1/2 dan minus 1/2 dan minus 3/2 ini menjadi angka 1. Nah, kita akan memasukkan rumus minus 2 dikali dengan baris ketiga. Maka ini akan menjadi minus 2 dikali dengan 0 hasilnya 0. 0 dikali dengan minus 2 hasilnya 0. Min 1/2 dikali dengan minus 2 hasilnya 1. Minus 3/2 dikali dengan min 2 hasilnya adalah 3. Nah, setelah berbentuk seperti ini, kita telah mendapatkan ini adalah namanya matriks eselon. Setelah kita mendapatkan matriks eselon, kita akan membentuk matriks ini menjadi sistem persamaan linear. Maka ini akan menjadi X plus Y plus 2Z sama dengan 9, Y kurang 7/2 sama dengan min 17/2, Z sama dengan 3. Di sini kita sudah mendapatkan nilai Z yaitu 3. Setelah kita mendapatkan nilai Z sama dengan 3, setelah kita sudah mendapat nilai Z yang tadi, kita akan mensubstitusikannya pada persamaan yang kedua, yaitu pada persamaan Y dikurangi 7/2Z sama dengan minus 17/2. Y dikurangi 7/2, kita akan masukkan nilai Z yang tadi yaitu 3 sama dengan minus 17/2. Y dikurangi 7 dikali 3, 21/2 sama dengan minus 17/2. Nah, selanjutnya kita akan memindahkan ruas minus 21/2 ini, dia akan jadi Y sama dengan minus 17/2 ditambah dengan 21/2. Y di hasilnya sama dengan minus 17 ditambah 21 itu adalah 4 plus 2. 4 dibagi 2, Y sama dengan 2. Kita sudah mendapatkan hasil Y, yaitu Y sama dengan 2. Kita akan mensubstitusikan lagi nilai Z dan Y pada persamaan yang pertama, yaitu substitusi nilai Z dan Y pada persamaan 1 untuk mendapat nilai X. Yaitu X plus Y plus 2Z sama dengan 9. X plus kita akan masukkan nilai Y yaitu 2 ditambah 2, kita akan masukkan nilai Z yang tadi yaitu 3 sama dengan 9. X plus 2 ditambah 2 dikali 3, 6 dengan 9. X plus 2 ditambah 6 sama dengan 8 sama dengan 9. Kita akan memindah ruaskan plus 8 ini di ruas yang kanan, akan jadi X sama dengan 9 dikurang 8, X sama dengan adalah 1. Kita sudah mendapatkan hasil akhir X sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear ini adalah 1, 2, 3, atau kita bisa tulis X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Setelah kita sudah melihat contoh soal menggunakan metode eliminasi Gauss, saat ini kita akan melihat contoh soal menggunakan metode eliminasi Gauss program.
plus Y plus 2Z sama 5. Seperti pada metode eliminasi Gauss, kita akan mengubah sistem konsekuensi linear ini menjadi dalam bentuk matriks. Dia akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita akan mencari nilai X, Y, dan Z, maka kita akan mengubah bentuk matriks ini menjadi matriks identitas. Untuk membentuk matriks identitas, pertama kita harus mencari nilai 1 utama. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai 1 utama. Selanjutnya kita akan menolkan baris kedua dan baris ketiga ini dengan cara kita menggunakan rumus baris kedua dikurangi 2 dikali dengan baris pertama, baris kedua dikurangi 2 dikali dengan baris pertama, dia akan menjadi 2 dikurangi 2 dikali dengan 1 sama 3 dikurangi 2 dikali dengan 2 sama dengan 1. Di sini akan menjadi minus 4, dia bisa menjadi minus 3. 2 dikurangi 2 kali 1 hasilnya 1 kurang 2 dikali dengan 2 hasilnya minus 3. Saya akan jadi minus 4, saya akan jadi minus 1. Di sini sudah menjadi matriks identitas. Selanjutnya kita akan mencari satu utama berikutnya. Nah, di sini kita mempunyai minus 1. Saya akan mengulangi lagi. Kita mempunyai minus 1, kita akan membuat minus 1 ini menjadi 1, kita akan mengkalinya dengan minus 1, maka hasilnya nol dikali minus 1 hasilnya 0, hasilnya adalah 1 masih 4 dikali minus 1 Selanjutnya, kita akan menolkan angka 3 ini. Selanjutnya, kita akan menolkan angka 3 ini dengan memasukkan rumus, yaitu baris ketiga ditambah dengan 3 dikali dengan baris kedua. Maka dia akan menjadi plus 3 dikali 0 hasilnya 0, minus 3 plus 3 dikali 1 hasilnya 0, minus 4 plus 3 dikali dengan 4 hasilnya 2.
kita akan mengubah belakang ini menjadi satu utama dengan mengawalinya dengan seperti maka rumus yang kita gunakan adalah baris tiga dikalikan 4 dikalikan sudah mendapatkan satu utama berikutnya. Selanjutnya, kita akan menolkan bilangan di atas diagonal ini, yaitu 4 dan 3. Maka, rumus yang akan kita gunakan adalah baris pertama dikurangi 3 dikali baris 3, baris kedua dikurangi 4 dikali dengan baris 1. Kemudian kita mendapatkan 1 dikurangi 3 dikali dengan 0, selanjutnya 2 dikurangi 3 dikali 0, 3 dikurangi 3 dikurangi 1 hasilnya 0. Hasilnya juga hasilnya 0 dikurangi 4 dikalikan 0 hasilnya 0. 1 dikurangi 4 dikalikan 0 hasilnya 1. 4 dikurangi 4 dikalikan 1 hasilnya 0. 3 dikurangi 4 dikalikan 1 hasilnya 0. Nah, langkah terakhir kita tinggal mengubah 2 ini menjadi ini, yaitu memasukkan rumus terakhir yaitu baris pertama baris kedua. Maka kita mendapatkan 1 dikurangi 2 dikalikan 6 2 kurangi 2 dikalikan 1 6 dikurangi 2 dikalikan 1 sama 0 dikurangi 2 dikalikan 1. Kita sudah mendapatkan nilai dari X, Y, dan Z. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan linear ini itu adalah 0, 1, dan 1. Kalau kita tulis X sama